saya memilih kitab Ihya Ulumuddin, dan sampai saat ini saya sudah 50 kali mengkhatam membacanya. Karena seringnya membaca Ihya Ulumuddin, sampai pada akhirnya bab Ajaibul Qulub saya hafal di luar kepala. Habib Quraisy kagum melihat kehebatan dan luar biasanya ibu itu. Namun karena tidak percaya begitu saja, akhirnya Habib mencoba untuk memberikan tes dari kebenaran perkataannya itu. Apakah ia benar telah menghafal Al-Quran? Apakah benar ia menguasai tafsir Jalalain tentang Asbabun Nuzul dan Qaul Ibnu Abbas? Setelah melalui beberapa pertanyaan, ternyata benar ibu itu hafal Al-Quran dan bahkan mampu menjawab tafsirnya dengan piawai dan mahir. Ketika Habib mengangkat permasalahan Ihya Mawad yang ada dalam kitab Bulughul Maram, ibu tua itu pun menjabarkannya dengan cukup jelas. Dan ketika Habib membahas tentang hadis Riyadhus Shalihin, ibu tua itu pun menyebutkan sesuai apa yang disebutkan dalam kitab Dalailul Falihin sebagai syarah kitab hadis tersebut. Dan lagi ia menjelaskan masalah psikologi hati berbasis kitab Ihya Ulumuddin pada pasal Ajaibul Qulub. Kembali Habib dibuat terkagum dan heran akan kehebatan ibu tua itu dengan menggeleng-gelengkan kepalanya. Pesawat akan mendarat di airport, lalu ibu tua itu mengambil tasnya yang ada di kabin. Karena sudah merasa kenal, Habib pun membantu menurunkan 3 tasnya ke lantai pesawat. Namun apa yang terjadi? Subhanallah, saat ibu itu menunduk untuk mengambil tasnya, ternyata keluar dari balik jilbabnya seutas kalung salib. Seperti petir menyambar di siang bolong, Habib Quraisy menunduk lemah. Ibu itu pun tersenyum dan berkata, "Akan kujelaskan padamu nanti di hotel." Habib akan transit selama sehari semalam. Begitupun dengan ibu tua itu. Di ruang tunggu dia tunjukkan nomor kamarnya kepada Habib dan berjanji bertemu di ruang lobi restoran. Keduanya akhirnya bertemu. Kepada Habib Quraisy ia mengatakan, "Saya bukan orang Kristen. Mengapa saya keluar dari Kristen? Karena saya menganggap Kristen itu hanya dongeng belaka. Dan kalung ini bukan berarti saya Kristen, tetapi kalung ini pemberian dari almarhumah ibu saya." Ia mengatakan bahwa ia telah mempelajari Kristen, Hindu, dan juga Islam. Ia mengungkapkan ketertarikannya mengenai keagungan yang ada di balik wahyu Allah dan hadis Nabi Muhammad. Lalu Habib bertanya, "Apa agama ibu sekarang?" Ibu itu mengatakan, "Saya tidak beragama." Andai ibu masuk Islam, begitu membaca 2 kalimat syahadah, ibu akan langsung mendapat titel ulama karena luasnya ilmu yang dimiliki, kata Habib. Ia menjawab, "Mungkin karena saya belum mendapat hidayah dari Allah." Seketika itu Habib Quraisy meneteskan air matanya dan bersyukur kepada Allah. Bagaimana orang seperti dia yang sudah hafal 30 juz Al-Quran dan hadis-hadis belum Allah izinkan untuk beriman kepadanya, sementara kita tanpa usaha apapun telah dipilih oleh Allah untuk menjadi seorang muslim? Adakah yang tahu betapa mahalnya hidayah? Setinggi-tinggi ilmu, seluas-luasnya pengetahuan, sedalam-dalamnya pemikiran, dan sekuat-kuatnya hafalan 30 juz Al-Quran dan hadis tidaklah mampu menggapai hidayah. Karena hidayah itu adalah datangnya dari Allah. Sebagaimana hambanya masuk surga karena rahmatnya, tidaklah cukup hanya menghafal Al-Quran dan hadis. Demikianlah kisah luar biasa ini. Semoga kita dapat mengambil ikhtibar betapa bersyukurnya kita dianugerahi iman dan Islam. Tinggal bagaimana kita mencari dan mempelajari Islam secara kafah. Dan semoga kita termasuk golongan orang-orang yang husnul khatimah. Dan ibu tua itu bernama
Mari Shimmel, yaitu ahli terkemuka dalam literatur Islam dan mistisme ataupun tasawuf. Beliau dikenal memiliki ingatan fotografis dan beliau berkebangsaan Jerman. Dan beliau juga seorang profesor yang mengajar di 3 universitas terkenal di 3 negara yang berbeda. Beliau wafat pada tahun 2003 di usia 80 tahun. Dan entah bagaimana akhir kisah tentang keimanannya di sisa akhir hidupnya. Wallahu a'lam bishawab.